Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rahmat Hidayat yang tentunya sudah memimpin doa pada malam hari ini, dan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita munajatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Inilah waktu yang sangat dinanti-nantikan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu untuk menentukan siapa pemimpin Kabupaten Rokan Hulu yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Tentunya di acara debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 akan segera dimulai. Ya, tentunya debat publik ini akan dipandu oleh salah seorang Dara Provinsi Riau tahun 2010 dan juga merupakan dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pasir Pengarayan dan juga sebagai Wakil 2 Duta Wisata Indonesia tahun 2010, dan saat ini beliau sedang menjadi kandidat doktor ilmu keguruan bahasa di Universitas Negeri Padang. Mari kita sambut, ini dia Pipit Rahayu MPD, dipersilakan. Selamat malam hadirin dan pemirsa. 9 Desember 2020 tinggal 7 hari lagi. Seluruh masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih suaranya untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Malam ini adalah malam penentu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu untuk menjatuhkan pilihannya kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 untuk memimpin Kabupaten Rokan Hulu 5 tahun ke depan. Disiarkan langsung dari Convention Hall Masjid Agung Madani, Kabupaten Rokan Hulu. Inilah dia, debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Baiklah hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Debat publik malam ini terdiri dari 3 calon. Langsung saja kita undang untuk naik ke atas panggung. Pasangan calon nomor 1. Bapak Haji Hamulyan SP dan Bapak M. Sahril Topan ST. Pasangan calon nomor 2. Bapak Haji Sukiman dan Bapak Haji Indra Gunawan. Pasangan calon nomor 3. Bapak Insinyur Haji Hafid Sukri MM dan Bapak Haji R. Rijal ST. Baiklah hadirin dan pemirsa, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah ke seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020. Baiklah, untuk malam ini, tim penyusun materi debat pada putaran kedua, yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Irwan Effendi MSc dari Universitas Riau. Yang kedua, Dr. Ali Yusri MSI dari Universitas Riau. Yang ketiga,
Dr. Haji Nixon Hussein LCMAG dari UIN Suska Riau. Baiklah hadirin dan pemirsa, sebelum kita masuk ke debat publik putaran kedua malam ini, mari kita saksikan tata tertib debat terbuka berikut ini. Tata tertib untuk peserta debat. 1. Calon akan diberikan waktu untuk berbicara. 2. Calon tidak dibenarkan memotong pemaparan calon lain saat calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika calon mulai berbicara. 3. Pertanyaan antar calon harus seputar tema debat. Moderator akan menghentikan pemaparan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 4. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam menjawab pertanyaan harus sesuai arah dan maksud pertanyaan moderator. 5. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam menyampaikan jawaban atas pertanyaan moderator harus sesuai durasi waktu yang diberikan. 6. Calon bupati dan calon wakil bupati dapat saling melengkapi menyampaikan jawaban atas pertanyaan moderator. 7. Jika penyampaian jawaban atau tanggapan pasangan calon telah selesai dan durasi waktu yang diberikan masih tersisa, maka moderator menunggu sampai selesainya durasi waktu guna mengajukan pertanyaan selanjutnya untuk giliran pasangan calon lain. 8. Dalam hal saling lempar pertanyaan dan tanggapan antar pasangan calon, maka pasangan calon dilarang untuk saling mendiskreditkan dan menyinggung pribadi pasangan calon lawan. 9. Moderator dilarang menyela atau memberikan kesimpulan atas jawaban atau tanggapan pasangan calon. 10. Tim kampanye pasangan calon, undangan dan seluruh yang hadir di ruangan debat dilarang menyela, memberikan opini, dan memberikan kesimpulan atas jawaban atau tanggapan pasangan calon selama debat berlangsung. 11. Tim kampanye dilarang menyuarakan yel-yel pasangan calon selama debat berlangsung. 12. Pelaksanaan debat berlangsung selama 150 menit dan rincian untuk segmen debat 120 menit dan iklan layanan masyarakat selama 30 menit. Baiklah hadirin dan pemirsa, demikianlah tata tertib debat terbuka kita untuk putaran kedua malam ini. Sebelum kita masuk debat publik inti pada malam hari ini, kita saksikan jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Baiklah, selamat malam hadirin dan pemirsa. Selamat datang kembali di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Debat publik malam ini mengusung tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional sebagai upaya menyelesaikan persoalan daerah. Debat publik putaran kedua malam ini terdiri dari 4 segmen. Segmen pertama yaitu pemaparan visi, misi, dan program dari seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu. Segmen kedua yaitu menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat. Segmen ketiga yaitu debat eksploratif. Dan segmen yang terakhir yaitu pemaparan closing statement. Baiklah hadirin dan pemirsa, kita masuki segmen pertama yaitu pemaparan visi, misi, dan program dari seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Untuk kesempatan pertama, kita persilahkan paslon nomor 1 untuk dapat menyampaikan visi, misi, dan program. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada seluruh masyarakat Rokan Hulu yang kami cintai dimanapun berada. Melihat kondisi Rokan Hulu hari ini, bahwasanya kita tahu sumber daya alam kita banyak, akan tetapi ini belum termanfaatkan. Maka Rokan Hulu menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau yang kita tahu ada sekitar 72.000 jiwa lebih masyarakat Rokan Hulu di bawah garis kemiskinan. Setelah itu kita tahu juga bahasanya terancamnya kehilangan generasi emas
karena 17% dari 59.618 jiwa bayi Rokan Hulu mengalami stunting. Ini karena kurangnya perhatian kepada kader-kader posyandu kita dan juga kepada perawat-perawat kita yang ada di puskesmas. Karena sampai saat ini operasional daripada puskesmas dan juga pustu ini tidak ada, maka nanti apabila kami jadi, ini akan menjadi perhatian bagi kami. Setelah itu masalah infrastruktur jalan. Kita lihat hari ini 38,65% jalan di Kabupaten Rokan Hulu ini adalah rusak parah. Ini diakibatkan karena kurangnya komunikasi antara kabupaten dengan provinsi dan juga pusat. Berangkat dari keperhatian atas kondisi Rokan Hulu, saat ini kami Hamulian Topan bertekad ingin mewujudkan masyarakat Rokan Hulu yang lebih baik, adil, agamis, dan sejahtera dengan infrastruktur dan ekonomi daerah yang handal. Yang mana infrastruktur jalan, jaringan listrik, akses kesehatan, pendidikan, dan layanan birokrasi, pengembangan pariwisata, sarana dan prasarana keagamaan dan kebudayaan, lapangan kerja, membuka lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita beri kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk dapat menyampaikan visi, misi, dan program. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pemirsa dimanapun berada. Pada malam hari ini saya tidak ingin menyampaikan visi dan misi, namun demikian kami ingin menyampaikan beberapa hal, poin-poin penting yang untuk disampaikan kepada masyarakat Rokan Hulu. Yang pertama adalah masalah defisit anggaran. Jadi defisit anggaran ini bukan saja karena dilakukan oleh kita sendiri, namun itu adalah karena regulasi dari pemerintah pusat, di mana penyaluran keuangan daerah dan pengaturan keuangan daerah itu terjadilah defisit. Sedangkan defisit itu terjadi sejak mulai akhirnya dari Pak Hafidz Syukri 2015 sebanyak 64 miliar. Ini untuk diketahui oleh masyarakat kita. Kemudian yang keduanya adalah masalah Islamic Center. Islamic Center ini pembangunannya untuk diketahui bahwa ini dibangun dan diresmikan pada saat Bapak Bupatinya adalah Udo Ahmad MSI, berwakilnya adalah saya, ya. Oleh karena itu tidak mungkin saya akan menyia-nyiakan apa yang sudah dibangun oleh pendahulu, ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini di samping kita memelihara, ya, juga kita memakmurkan masjid, juga kita mendapatkan satu PAD dari tangga yang ada di atas itu, ya. Kita dalam 1 tahun 360 juta yang dikelola oleh kas daerah. Kemudian yang ketiga adalah kami tetap bertekad untuk meningkatkan sumber daya manusia. Baik, waktu ekonomi, Anda habis. dan Terima layanan kasih, publik. Bapak Terima kasih. paslon nomor 2. Kita kembali ke paslon nomor 3 untuk dapat memberikan visi, misi, dan program. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Rokan Hulu yang kami cintai, 2020 Hafidz Syukri Elizal membawa visi Rokan Hulu Mau 2024. Pencapaian visi tidak akan mungkin maksimal bisa kita lakukan, kita dapatkan kalau tidak dilaksanakan atau dikelola dengan baik oleh aparatur yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang baik. Oleh sebab itu, salah satu misi yang kami bawa adalah mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita salah menempatkan posisi seseorang dalam mengawal program yang sudah kita canangkan bersama, kami yakin dan percaya bahwa sasaran utama kita, tujuan utama kita mencapai kesejahteraan rakyat tidak mungkin bisa kita capai. Oleh sebab itu, apabila
Hafiz Sukri Erizal yang memimpin Rokan Hulu 5 tahun ke depan. Kita akan melaksanakan prinsip-prinsip kelola tata kepemerintahan yang baik dengan good government dan clean government. Artinya apa? Bagaimanapun program yang baik yang kita lakukan, yang kita rencanakan, kalaulah tidak dilaksanakan, dikawal dengan baik oleh pemerintahan yang baik, aparatur yang baik, aparatur yang bersih, maka pemborosan anggaran pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, ke depan aparatur yang kita tempatkan pada posisi-posisi yang benar adalah aparatur yang mempunyai kompetensi dan mempunyai kapasitas yang baik agar Rokan Hulu ke depan bisa mendapatkan tujuan utama dari visi misi Rokan Hulu Mau 2024. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Hadirin dan pemirsa, demikian akhir dari segmen pertama penyampaian visi, misi, dan program dari seluruh paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Kita akan memasuki segmen kedua, yaitu menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Baiklah, hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Kali ini kita di segmen kedua, yaitu menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat. Untuk kesempatan pertama, kita persilakan paslon nomor 1 untuk memilih amplop dari yang kami sediakan. Baik, amplop masih tersegel dengan rapi, akan saya buka. Pertanyaan akan dibacakan satu kali, mohon disimak baik-baik. Wisata religi dengan ikon utama Masjid Agung dan Islamic Center sudah merupakan daya tarik tersendiri Kabupaten Rokan Hulu. Wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata sejarah, wisata pertanian merupakan sektor yang diharapkan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Jika saudara terpilih menjadi Bupati, Wakil Bupati Rokan Hulu periode 2021-2024, kebijakan apa yang akan saudara lakukan untuk menjadikan kepariwisataan ini menjadi sumber pendapatan masyarakat dengan mengkombinasikan objek-objek wisata tersebut? Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Bahwasanya memang kita tahu Rokan Hulu ini ada beberapa objek wisata yang mana nanti apabila kami jadi bupati maka akan kita sinkronkan, akan kita kawinkan beberapa objek wisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata religi, dan juga nanti akan kita bangun bahwa akses-akses yang akan nanti menghubungkan dengan beberapa akses daripada wisata ini. Dan akses pariwisata ini adalah merupakan program dari pusat, maka nanti apabila memang kita jadi bupati, ini akan kita urus ke pusat, karena memang di pusat dan di provinsi ini ada dana untuk ini, untuk pengembangan wisata ini. Kita tahu hari ini bahwasanya ini akan terjadi, ada Roro dari Malaysia akan sampai ke Dumai. Nah sekarang hari ini dari Dumai sampai Pekanbaru sudah ada siap tolnya, sekarang dari Pekanbaru ke Pangkalan. Nah ini harus kita manfaatkan supaya nanti daerah wisata yang ada Rokan Hulu ini nanti orang dari Malaysia itu tidak bablas ke Sumbar. Maka dari itu kita akan membangun objek-objek wisata yang ada di Rokan Hulu ini, termasuk dengan apakah itu objek wisata budaya tadi, religi, dan juga kita kawinkan dengan kondisi potensi-potensi yang ada di Rokan Hulu ini, termasuk nanti
mungkin kita adakan wisata alam kita yang begitu bagus dan tidak kalah bagusnya dengan Sumbar. Ini akan kita lakukan. Dan kita tahu bahwasanya ini termasuk program daripada provinsi dan pusat. Kami sudah pernah membaca dan sudah pernah berkomunikasi bahwasanya nanti ke depan Provinsi Riau ini akan memajukan namanya objek wisata yang nanti juga akan mendapatkan sebagai masukan daripada PAD untuk daerah kita. Maka dari itu kita nanti akan bersinergi dengan provinsi dan pusat untuk membangun objek wisata di Rokan Hulu ini sehingga nanti orang dari Malaysia itu akan singgah di Rokan Hulu dan akan mendapatkan penghasilan di Rokan Hulu. Demikian. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Rokan Hulu ini terkenal dengan negeri seribu suluk. Berbatasan dengan 2 provinsi, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan dilalui oleh Bukit Barisan. Berapa banyak Bukit Barisan ini menimbulkan air-air terjun yang akan kita buka untuk wisata alamnya nanti ke depannya ini. Juga di sini juga ada air panas di Kecamatan Rambah dan di Kecamatan Rokan 4 Koto. Juga ke depan juga ada wisata agrobuah yang ada di Rokan 4 Koto sebanyak 122 hektar. Itu sudah ditanam 3 tahun yang lalu. Ini akan menjadi ikon Kabupaten Rokan Hulu, bisa menjadi ikon Kabupaten Provinsi Riau ke depannya. Untuk itu juga ini adalah Islamic Center. Islamic Center ini adalah wisata religi. Jadi seluruh wisata ini menunjang untuk wisata yang akan datang ke Rokan Hulu. Dan ini juga akan menunjang ekonomi kerakyatan di bidang kuliner masyarakat Rokan Hulu. Baik itu masyarakat daerah, makanan daerah juga ada di Rokan Hulu ini yang bisa kita promosikan ke depan untuk wisata yang datang ke Rokan Hulu ini. Coblos nomor 2. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kami kembalikan ke paslon nomor 1 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Rokan Hulu, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Yang sebenarnya paslon nomor 2 ini sudah diberi sebenarnya kesempatan, ya, untuk mengelola termasuk Islamic Center yang hari ini sepertinya terabaikan. Yang kedua juga bagaimana penunjang daripada pariwisata yang ada di Rokan Hulu, ada air terjun, ada air matua, ada air terjun yang di Rokan, ya, ada air panas, ada juga wisata sejarah seperti Benteng 7 Lapis, ada Istana Rokan. Sebenarnya potensi daerah ini sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kalau pengelolaan ini kita tidak mampu mensinkronkan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, saya pikir ini tidak akan pernah terselesaikan. Kita ada pahlawan nasional, Tuan Kota Busai, jelas. Baik, ya? Waktu Anda Terima kasih. habis. Terima kasih. Kita persilakan pula kepada paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Islamic Center ini menjadi ikon Rokan Hulu dan menjadi salah satu kunjungan destinasi wisata nasional, bahkan dari internasional. Kehidupan beragama di Rokan Hulu ditandai dengan negeri seribu suluk. Jadi kalau kita bicara wisata religi atau wisata halal memang menjadi ikon utama di Rokan Hulu. Adanya Islamic Center, adanya RBS Rantau Binuang Sakti Bunga Tanjung, asal dari Syekh Abdul Wahab Rokan, menjadi destinasi wisata religi dan ada hubungannya dengan wisata halal dan wisata syariah. Karena ini masjid. Kalau ini masjid, cocoknya religi plus wisata syariah. Jadi kalau
Habib Rizal nanti terpilih, maka hubungan keterkaitan wisata pertanian, wisata alam menjadi jalur potensi mendapatkan potensi ekonomi baru, bahkan pengembangan UMKM baru. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa. Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 1 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Pak, terima kasih. Tadi disampaikan oleh moderator bahwasanya ini kan penggabungan mensinkronisasikan daripada wisata religi dan juga alam dan juga budaya yang ada di kita. Maka dari itu jelas bahwasanya ini semuanya ada keterkaitannya. Dari sejarah dia, dari budayanya ada semuanya, termasuk di Rokan Hulu ini. Maka dari itu, salah satunya ini harus dikonekkan ke seluruhannya ini. Kita konekkan sehingga nanti orang datang bisa dia bersinergi sampai dengan tujuan di mana dia, termasuk wisata alam, religi, budaya, wisata sejarah. Ini ada di kita semua, ada di Rokan Hulu ini. Akan tetapi, maka ini yang akan kita apakan karena pemerintah pusat dan provinsi hari ini yang digalakkan sehingga nanti apabila ini nanti terjadi, Rokan Hulu ini diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata yang nanti bisa menghasilkan PAD ataupun pendapatan daerah bagi kita Rokan Hulu. Demikian. Baiklah, waktu Anda habis. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah hadirin dan pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen kedua untuk tema pertama setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Baiklah hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu tahun 2020 putaran kedua. Kita masih di segmen pertama, di tema pertama. Kita akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk kembali memilih pertanyaan dari amplop yang telah kami sediakan. Baik, amplop masih tersegel dengan rapi, akan saya buka. Pertanyaan akan kami baca satu kali, jadi mohon disimak baik-baik. Pengembangan seni, budaya, dan olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah. Sebagai negeri 1000 suluk, pengembangan seni, budaya, dan olahraga yang bernapas Islami adalah dambaan anak negeri ini. Berbagai prestasi nasional, bahkan internasional di bidang budaya, seni, dan olahraga diharapkan lahir dari bumi Rokan Hulu. Jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Rokan Hulu periode 2021-2024, kebijakan apa yang akan saudara lakukan di bidang seni, budaya, dan olahraga ini? Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Kami pasangan Sukawan, Sukiman Indra Gunawan. Ke depan ini kami akan lebih memfungsikan ONI sebagai induk organisasi olahraga. Termasuk KNPI dan organisasi pemuda lainnya. Ini di bidang olahraga, di bidang seni nanti. Kami berkomitmen untuk ke depan ini akan membangun sport center di negeri 1000 suluk ini. Juga kami akan menyampaikan ke depan ini, jika kami terpilih
dan ini sudah disiapkan lahannya sebanyak 15 hektar, tepatnya di kilometer 6 Pasir Pengarayan. Jika kami terpilih, kami akan siap membuat event ulang tahun Rokan Hulu Bupati Cup untuk seluruh cabur-cabur yang ada di KONI Rokan Hulu. Saya pernah menjadi ketua KONI Kabupaten Rokan Hulu, pernah membawa sebanyak 20 cabur yang ada di Rokan Hulu ikut dalam Pemprov Provinsi Riau. Waktu itu diadakan di Kabupaten Kampar. Di sini kami kekurangan fasilitas, nampak kekurangannya fasilitas. Ternyata seluruh cabur-cabur kita tidak begitu mendapat medali. Jadi ke depannya kami akan memfasilitasi untuk olahraga di Kabupaten Rokan Hulu ini untuk membangun sport center di negeri Seribu Suluk ini. Terima kasih. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Baik. Kalau kita bicara pengembangan seni dan budaya, Rokan Hulu sebagai negeri Melayu tentunya sangat identik dengan Islam. Rokan Hulu sudah memperlihatkan kemandirian masyarakatnya bahwa negeri ini begitu terbuka. Negeri Melayu begitu terbuka, dan itu dibuktikan dengan bagaimana kita terbuka menerima masuknya budaya-budaya lain ke Rokan Hulu. Artinya dalam hal pengembangan seni dan budaya, kita tidak boleh sampai meninggalkan ciri khas budaya Melayu yang kita miliki. Kita bukan anti kepada budaya lain yang masuk, tetapi bagaimana agar budaya-budaya yang masuk ke Rokan Hulu tetap mengedepankan, tetap menghormati budaya asli negeri Melayu ini. Saya berpikir bahwa ke depan bagaimana kita bisa membudayakan budaya Melayu ini sebaik mungkin tanpa kita meninggalkan budaya-budaya lain yang ada di Rokan Hulu ini. Nah, dengan kebersamaan ini saya berpikir tidak akan ada silang sengketa tentang bagaimana pengembangan budaya, apakah itu budaya Melayu, budaya Batak, budaya Minang, dalam satu pengembangan budaya yang terintegrasi dengan baik. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Kami kembalikan ke paslon nomor 2 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Rokan Hulu ini bukan Melayu saja. Di Rokan Hulu ini kita sudah tetapkan ada 7 lokasi di dalam peningkatan seni dan budaya ini. Yang pertama adalah seni budaya Melayu. Itu kita pusatkan di Pasir Pengarayan. Kemudian untuk budaya Mandailing kita tetapkan di Kaiti. Budaya Jawa kita tetapkan di DUSKPA, tepatnya di Rambah Utama. Kemudian untuk Minang, jadi budaya Minang kita tetapkan di Ujung Batu. Kemudian untuk budaya Sunda kita tempatkan di Lubuk Rapat. Jadi tepatnya di Lubuk Rapat itu ada di Kecamatan Rambailir. Jadi itu yang saya sampaikan, oleh karena itu kita beraneka-ragam suku dan agama. Terima kasih. Kami ke pasangan calon nomor 1 untuk dapat menanggapi jawaban dari waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung Anda berbicara. Terima kasih. Saya pikir ketika kita bicara tentang sebuah kebudayaan, saya pikir ini bukan persoalan tempat atau lokasi, tapi bagaimana pemerintah mampu membina para budaya-budaya yang ada di Rokan Hulu. Kita punya potensi budaya yang sangat luar biasa.
ada budaya Melayu, ada budaya Jawa, ada budaya Batak, ada budaya Mandailing, ada budaya Sunda, ada budaya Minang. Saya pikir ini sebuah potensi daerah yang ketika dikaitkan dengan pariwisata tadi sebenarnya ini suatu hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pariwisata juga. Tapi yang selama ini tidak pernah mendapat pembinaan dari pemerintah. Ya, Dewan Kesenian kita saja di Rokan Hulu ini tak hidup. Tak jalan. Gimana kita membina seni budaya ya di Rokan Hulu? Ini persoalan bagi kita. Termasuk juga anak-anak muda kita, banyak punya prestasi, tapi selama ini tidak mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Ini persoalan bagi anak-anak muda kita. Maka ke depan, Hamulian Topan insyaallah anak-anak muda kita terhadap budaya kita, insyaallah ini akan kita naikkan nanti. Bagaimana ini menjadi potensi daerah yang sangat luar biasa. Dan saya pikir ya, termasuk juga sport center yang dulu menjadi program Pak Parman itu insyaallah akan kita realisasikan supaya anak-anak muda kita ini bisa ya berkreasi di sana. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 2 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi bukan akan ya. Kami sudah lakukan itu ya. Bukan kita lakukan. Yang pertama pembinaan lembaga adat Melayu ya. Juga sudah kita siapkan ya, kita bantu ya. Kemudian bantuan peralatan seni tradisional kepada beberapa kelompok seni yang ada di kecamatan kita. Kemudian pembinaan situs sejarah berupa benteng 7 lapis, istana Raja Rokan dan pendopo ya. Ini juga ada biaya untuk ke situ ya. Bukan hanya kita biarkan saja sejak dulu ya. Kemudian melestarikan warisan budaya tak benda Kabupaten Rokan Hulu berupa tulisan, benda dan seni rate toga, luka gilo, selek tigo, bulan, tari cegak, upah-upah ya, kemudian bukoba. Jadi hal ini sudah kita lakukan dan mendapatkan penghargaan dari tingkat pusat. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang di studio dan di rumah, boleh kita berikan semangat kepada seluruh pasangan calon bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020. Kita akan menuju ke debat selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu putaran kedua. Baiklah, selamat malam dan selamat datang kembali di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Untuk segmen kali ini kami persilahkan paslon nomor 3 untuk dapat mengambil pertanyaan dari amplop yang telah disediakan. Baik, amplop masih tersegel dengan rapi. Akan saya buka. Pertanyaan akan dibaca 1 kali, mohon disimak baik-baik. Ketersediaan yang cukup akan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan informasi sudah merupakan kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Rokan Hulu saat ini. Beberapa desa di Kecamatan Pendalian, Rokan 4 Koto, Kunto Darussalam, Bonai Darussalam, Tambusai Utara, dan lain-lain masih terisolasi dan kondisi jalan dan jembatan yang memprihatinkan. Kondisi jalan dan jembatan yang buruk, adanya isolasi daerah-daerah kantong produksi, dan jangkauan sinyal komunikasi adalah hambatan bagi arus manusia, barang, jasa, dan informasi. Jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Rokan Hulu
periode 2021-2024, kebijakan apa yang akan saudara lakukan di bidang perhubungan, telekomunikasi, dan informasi ini? Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, dari pertanyaan panelis tadi bahwa jika Hafiz Syukri Erizal diberi amanah oleh masyarakat Rokan Hulu untuk memimpin 5 tahun ke depan, masalah perhubungan telekomunikasi ini adalah hal yang menjadi prioritas kita. Ini kita buktikan bagaimana kita mengimplementasikan satu kartu yang kita beri nama Kartu Mau. Ada 5 program plus kita, salah satunya adalah menyiapkan wifi gratis atau internet gratis bagi setiap desa. Ya, ada banyak desa kita yang hari ini terisolasi dengan komunikasi. Ya. Kita lakukan program-program ini agar masyarakat juga bisa mengakses dunia walaupun mereka tinggal di desa. Nah, kondisi infrastruktur kita hari ini sangat memprihatinkan sekali. Ya, bagaimana perhubungan jalan-jalan produksi yang sampai hari ini tidak terkelola dengan baik, tidak terperhatikan dengan baik, sehingga hasil produksi masyarakat hari ini tidak bisa sampai kepada pasar dengan segera. Akibatnya apa? Nilai jual daripada hasil pertanian masyarakat kita, apalagi di musim hujan, akan jatuh dengan sendirinya. Oleh sebab itu ke depan kita akan fokus kepada bagaimana memfungsionalkan seluruh transportasi jalan agar masyarakat bisa mengakses perhubungan tersebut. Tidak perlu aspal, Bu. Tidak perlu aspal. Yang penting bagaimana jalan itu fungsional, bisa dilalui masyarakat pada musim apapun, musim panas, musim hujan, semua jalan bisa dilalui oleh masyarakat. Ini ya tujuan utama kita, bagaimana melancarkan, memfungsionalkan transportasi kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu ada 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita sudah tahu bahwasanya paslon nomor 3 ini sudah pernah menjabat. Tapi kok sekarang baru pula mau diperbaiki. Makanya kalau kami jadi bupati, saya protes cuma 3 tahun, selesai semuanya jalan. Kenapa? Bisa kita cari uangnya, kita bisa ke provinsi, bisa ke pusat. Makanya hari ini kita lihat, kenapa dari kemarin itu, dari pertama zamannya Pak Hafid mungkin, ini hanya mengharapkan uang yang ada dari APBD saja. Makanya tak selesai. Maka kita lihat hari ini, banyak-banyak jalan masyarakat itu, yang banyak ampang-ampang apabila melewat baru bayar dulu. Nah, ini juga menjadi keresahan daripada petani. Makanya kita betul-betul harus betul-betul bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Sejahtera bagaimana? Tugas pemerintah itu termasuk infrastruktur itu wajib dilakukan. Ini yang harus dilakukan supaya nanti masyarakat itu betul-betul bisa merasakan bagaimana pembangunan dari pemerintah itu. Maka dari itu, ini kami lihat bahwasanya banyak di daerah-daerah kalau kita lihat memang memprihatinkan, termasuk daerah Rokan Kanan sana. Itu mungkin kalau hari itu orang yang mau melahirkan lewat bisa melahirkan tengah jalan. Inilah tidak ada yang perhatian pemerintah kepada infrastruktur hari ini. Mulai dari proyek yang dulu sampai hari ini tidak ada. Maka kami menang, ini akan kami perbaiki keseluruhan. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih tanggapan dari paslon 01. Kalau kita bicara dulu, kita tidak akan maju-maju, Pak. Kita bagaimana bicara ke depan. Apa yang mau kita lakukan ke depan? Kondisi hari ini, existing condition hari ini, bahwa kondisi perhubungan kita jelek sekali. Perhatian pemerintah tidak maksimal, tidak fokus. Nah, sekarang bagaimana pemerintahan ke depan, kalau Hafiz Syukri Erizal
memimpin Rokan Hulu 5 tahun ke depan. Insya Allah, ya, apa yang menjadi hambatan selama ini kita akan tuntaskan. Ya, kita tahu penyakitnya di mana. Kita berikan obat yang pas. Nah, hari ini tidak. Kita tidak fokus. Kita kejar aspal 500 meter. Ya, para masyarakat membutuhkan di desa-desa fungsional jalan yang paling diperhatikan agar hasil produksi bisa berjalan dengan baik, bisa sampai kepada pasar dengan segera. Terima kasih, Pak. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita beri kesempatan pula kepada paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi beliau itu kan sekarang di luar pagar. Jadi semuanya sekarang ini tidak terlihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Tapi kita tanyakan kepada rakyat, ya, berapa jalan yang diaspal, berapa jalan yang dikeraskan, berapa jalan ya. Dulu dari air panas, ya, ke Saikubujaya itu ada 20-an kilo mutar. Tapi sekarang hanya 3 kilo. Kenapa? Kita buat jalan baru, ya. Kita buat jalan baru. Ini adalah untuk kepentingan peningkatan ekonomi rakyat kita. Di mana rakyat kita itu sebagian besar kita adalah pertanian dan perkebunan. Perlu angkutan untuk mengangkut hasil bumi. Nah, tapi kalau dia memerlukan waktu jalan yang jauh, memerlukan waktu, ya, kemudian jalannya jelek. Sekarang sudah, dulu waktu zamannya beliau di dalam kamar, ya, di pemerintahan, yang namanya jangan jauh-jauh. Sungai Salak ini berapa kilo dari sini? Tak terpelihara. Sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat kita. Kemudian di Kemangu, ya, di Kemangu. Semuanya jalan, banyak yang kita lakukan di dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan, ekonomi rakyat kita. Kenapa? Karena jalannya bagus, maka dari jalan itulah bisa rakyat menikmati, ya, hasil buminya. Waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Kalau kita bicara terus di luar pagar, ini sudah resikonya, Pak. Kalau kita berada di luar melihat ke dalam, pasti kelihatan. Ibarat kita dalam WC, Pak. Kita tidak akan pernah merasakan baunya, tapi yang berada di luar WC akan mencium bau itu. Makanya hari ini kita lakukan, melihat kondisi hari ini, kita akan lakukan yang lebih baik ke depan. Bagaimana kita bisa melakukan program-program kita lebih fokus agar apa? Agar menjadi hambatan selama ini bisa kita jawab. Nah, kita akan lakukan perbaikan-perbaikan jalan produksi masyarakat agar apa? Agar masyarakat tidak terkendala lagi. Bagaimana ke depan di musim hujan hasil sawit masyarakat mempunyai biaya besar untuk bisa sampai ke pasar. Ini yang mesti kita lakukan ke depan. Terima kasih. Baiklah, waktu Anda habis. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah hadirin dan pemirsa, kita akan kembali lagi dengan tema yang kedua setelah jeda iklan ini. Tetap debat publik pasangan calon bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Baiklah hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik pasangan calon bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Kita masih di segmen kedua, yaitu menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat. Kali ini kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk dapat memilih pertanyaan dari amplop yang telah disediakan. Baik, amplop masih tersegel dengan rapi, akan saya buka.
Pertanyaan akan kami bacakan satu kali, mohon disimak baik-baik. Mengundang investor secara terbuka, mempermudah birokrasi perizinan, memberikan kesempatan ekonomi berbasiskan pasar bebas, dapat membawa suatu daerah mengembangkan ekonomi kapitalis. Produksi dan investasi memang meningkat, namun keuntungan peningkatan tersebut dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh kalangan investor dan sebagian kecil masyarakat saja. Sebagian besar lahan telah dikuasai oleh para kapitalis dan sistem bisnis yang mereka terapkan mengendalikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki lahan usaha lagi dan masyarakat menjadi objek meraup keuntungan usaha mereka. Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat dan kerakyatan merupakan solusi menghindari ekonomi kapitalis. Jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu periode 2021-2024, kebijakan apa yang akan saudara lakukan untuk ekonomi kerakyatan tersebut? Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Kalau kita bicara investasi, itu erat kaitannya dengan suasana kondusifnya suatu daerah. Oleh sebab itu, iklim investasi akan tumbuh berkembang. Yang pertama, mudahnya pelayanan. Yang kedua, suasana keamanan yang terjamin. Sehingga investor akan hadir apabila dua komponen itu bisa kita hadirkan ke para investor. Bicara kontribusi, apa yang didapatkan oleh rakyat kehadiran investor di Rokan Hulu, kami, Hafidz Irizal, ke depan akan terus mengembangkan, memberikan perhatian lebih kepada UMKM. Bagaimana usaha mikro, kecil, menengah itu kita berikan perhatian lebih. Kenapa? Karena disitulah intinya nadi ekonomi rakyat. Nah, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara investor dengan UMKM? Di situ ada CSR-nya, ada tanggung jawab sosial perusahaan yang selama ini tidak dikelola dengan baik. Ke depan, Hafidz Irizal, insya Allah akan fokus ke situ. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian lebih kepada UMKM kita? Kita sudah buktikan itu. Kita akan buktikan nanti apabila Hafidz Irizal diberi amanah oleh rakyat, kita akan fokus kepada pengembangan ekonomi masyarakat melalui perhatian lebih kepada UMKM. Dari mana? Tentu dari kita bisa mensinergikan seluruh investasi yang ada di Rokan Hulu bisa memberikan sumbangsihnya kepada UMKM yang ada di Rokan Hulu. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau kita bicara investasi, sebetulnya Rokan Hulu ini investasinya sudah luar biasa sebenarnya. Tinggal lagi bagaimana pemerintah mampu menata itu, mengelola itu dengan baik. Hari ini, berapa banyak hari ini perkebunan yang ada di Rokan Hulu? Berapa banyak hari ini ada 58 pabrik-pabrik yang ada di Rokan Hulu? Semuanya sebenarnya ini tergantung kepada kita untuk mengelolanya seperti apa. Kita sudah punya Perda TJSP. Kebetulan dulu sebenarnya saya ketua pansusnya. Perda TJSP. Pertama saya jadi anggota DPR di Rohol ini. Tujuannya adalah bagaimana kita juga melakukan bagaimana pembangunan non APBD. Baik itu pembangunan menghidupkan UMKM kita, termasuk juga pembangunan fisik. Ini yang selama ini menurut kami tidak mendapatkan perhatian. Banyak perusahaan-perusahaan ketika kita berkoordinasi sama beliau,
Bagaimana kami akan membangun daerah ini sementara dari belakang ada juga yang minta. Ini persoalan sebenarnya. Ya, persoalan ya bersih atau tidak bersihnya kita memimpin daerah ini. Ini yang terpenting menurut kami. Kalau seandainya kita sebagai pemerintah betul-betul serius bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini, saya pikir tidak berat perusahaan itu akan membantu masyarakat kita untuk UMKM ini. Ini yang selama ini belum terjadi. Makanya ini yang... Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Kita kembalikan ke paslon nomor 3. Menanggapi tanggapan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Usaha kecil menengah adalah menjadi ujung tombak sebuah ekonomi. Di saat dampak moneter yang terjadi 98 yang bertahan itu adalah usaha kecil menengah. Rokan Hulu hari ini sangat kekurangan usaha kecil menengah. Hanya 6,25%, hanya 6%. Rokan Hulu itu hanya 6%. Artinya Rokan Hulu kelihatan bahwasanya pemerintah tidak mendorong bangkitnya usaha kecil dan menengah ini. Sehingga apa? Tumbuhnya lambat. Padahal adalah salah satu bentuk ketahanan ekonomi yang tahan dengan dampak apapun. Termasuk hari ini adalah termasuk dampak COVID-19. Pasangan Habib Rizal mendorong itu dengan sangat cepat. Makanya bantuan kepada usaha kecil menengah yang jumlahnya hari ini yang dikatakan orang mungkin tidak sanggup, tapi kita hitung itu adalah kemampuan kita. Untuk apa? Untuk lebih cepat. Untuk membangun ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. Jadi insya Allah itu terrealisasi. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan pula kepada paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Jadi di dalam rangka kita membatasi pengusaha besar-besar tempat kita, ya. Artinya ini sudah kita lakukan. Seperti pemberian hak guna usaha yang telah habis masa waktunya. Diberikan kepada masyarakat sebanyak 20% dari luas areal itu. Ini sudah dibuktikan adalah di Kuntut Darussalam, tempatnya adalah di Desa Muara Dilam. Itu sudah dinikmati baik oleh rakyatnya sendiri, ya. Selama 20% itu dijadikan dalam koperasi, ya. Kemudian diberikan haknya setiap bulan dari hasil perusahaan tadi, sehingga perusahaan berkewajiban untuk memberikan 20% daripada luas kebun. Ini sudah kita lakukan. Bukan di situ saja, banyak tempat yang dilakukan, termasuk di SAI, ya, kita lakukan. Jadi jangan khawatir, kita perizinan benar-benar kita awasi, kemudian sehingga mereka juga tidak menyusahkan pengusaha, tidak juga menyusahkan rakyat. Karena pemerintahan tanpa adanya pengusaha juga tidak bisa. Semuanya harus berjalan dengan baik, rakyat, pengusaha, dan pemerintah bekerja sama agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya tentang TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan, juga sudah kita lakukan. Misalnya, ya, ini PTPN 5 membuat sekolah Baik, waktu SMP. Anda telah habis. Ya, Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Perda TJSP itu sudah disahkan hampir 5 tahun lebih. TJSP itu terindikasi tidak jalannya peraturan daerah itu. TJSP tidak jalan peraturannya. Seperti itu dia. Kalau itu jalan, tentu masyarakat hari ini merasakan dampak yang luar biasa. Karena TJSP itu adalah berpengaruh terhadap besaran jumlah perusahaan di Rokan Hulu ini. Jadi kita akan membangun komunikasi yang baik.
Sehingga dampak investasi di Rokan Hulu ini dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Investasi oke, tapi dampaknya yes untuk masyarakat Rokan Hulu, khususnya untuk ekonomi kecil. Kita pasang badan untuk masyarakat kecil tersebut. Terima kasih. Baiklah, waktu Anda habis. Hadirin dan pemirsa, boleh saya minta tepuk tangan kembali kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Baiklah hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu tahun 2020 putaran kedua. Saat ini kita sudah masuk ke sesi terakhir untuk segmen kedua. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 untuk kembali memilih pertanyaan dari amplop yang telah disediakan. Baik, amplop masih tersegel dengan rapi, akan saya buka. Pertanyaan akan dibacakan satu kali, mohon disimak baik-baik. Pendapatan asli daerah atau PAD, Local Government Revenue, akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi fiskalnya dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Cukup banyak sumber yang bisa dikelola untuk meningkatkan PAD tersebut. Pajak hotel, pajak restoran dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman, retribusi daerah, retribusi jasa umum, dan lain sebagainya. Jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Rokan Hulu periode 2021-2024, kebijakan apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan PAD ini? Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya pikir pertama yang menjadi persoalan daerah ini adalah tidak maksimalnya kita bisa menggali PAD di daerah kita. Padahal potensi daerah ini sangat luar biasa sebenarnya. Sehingga tentu langkah kita yang akan kita lakukan nanti adalah menginventarisasi potensi PAD kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan kembali bagaimana dari sisi pendapatan daerah ini yang belum tergali dengan baik, ya. Contohnya umpama terhadap PPh 21 yang menurut kami hari ini juga belum maksimal bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Banyak hari ini ya pegawai-pegawai yang gajinya standar di atas 4 juta hari ini juga tidak tergarap dengan baik. Yang kedua, termasuk juga persoalan-persoalan hari ini potensi daerah yang belum tergali seperti pariwisata kita yang sampai hari ini bisa dari potensi pariwisata ini itu akan mendapatkan PAD bagi kita. Jadi yang jelas Rokan Hulu hari ini masih sibuk menyemen lantai yang ada tanahnya di semen. Itu yang menjadi kebijakan daerah selama ini. Ada jalan yang di semen. Ini yang selalu terjadi hari ini. Sehingga potensi-potensi daerah yang lain ini terabaikan. Banyak potensi daerah. Termasuk juga PBB kita, ya. Terhadap pengawalan bagaimana pajak PBB kita hari ini yang diberikan kewenangan kepada pemerintahan desa. Ini tentu harus dikelola dengan baik dan dikawal dengan baik. Apabila itu dikawal dengan baik, insya Allah peningkatan PAD kita akan meningkat
dan insya Allah juga kita akan banyak untuk bisa membangun daerah ini. Ini menurut kami sampai hari ini tidak menjadi perhatian. Kalau kita bekerja, tentu yang paling penting itu adalah betul-betul kita serius bekerja. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tadi sudah banyak disebutkan dan pada prinsipnya kita sependapat. Namun demikian, kita banyak kita lakukan ya. Sudah banyak kita lakukan, tinggal sekarang memang pemanfaatan sumber daya alam. Baik itu tambang, kemudian juga pariwisata daerah. Maka di dalam visi dan misi kami bahwa kita ingin mengembangkan ekonomi kerakyatan, ya. Kemudian juga meningkatkan pengembangan pariwisata daerah. Itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di mana banyak tempat ya yang memang belum terlaksana dengan baik. Nah, namun demikian itu perlu dibenahi ya sehingga semua pariwisata yang ada, ya hampir 7 tempat itu bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga juga dapat menambah pendapatan asli daerah. Kemudian berikutnya adalah mengecek kembali tentang perkebunan yang ada di tempat kita dengan teliti, mana yang belum, ya jangan sampai ada dari manajemen kita yang kurang bagus di dalam mendata ulang daripada pelaksanaan jumlah perkebunan, sehingga dari perkebunan tersebut juga dapat dihasilkan beberapa pendapatan asli daerah di dalam rangka meningkatkan juga ekonomi masyarakat kita. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 1 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Ini jelas bahwasanya untuk meningkatkan PAD ini yang pertama kita harus dulu inventarisir dulu apa yang harus kita kejar. Bahwasanya kita sudah seperti yang disampaikan moderator tadi, ada hal-hal dan yang bisa kita gali PAD-nya. Maka hari ini kita lihat ini yang belum terjamah. Makanya ini yang akan fokus kita. Kita selesaikan ini bagaimana dia. Kita cari permasalahan apa, kenapa ini tidak bisa jalan. Ini yang akan kita lakukan. Maka manakala nanti kami jadi bupati, seperti itu. Kita lihat contohnya banyak. Tadi PBB yang kurang optimal, pajak galiansa yang hari ini memang katanya belum ada juga. Nah kita lihat banyak permasalahan. Nah inilah sebenarnya yang harus kita betul-betul optimalkan untuk bagaimana kita bisa memungut daripada PAD ini sehingga bisa menambah pendapatan kita yang nanti berpengaruh kepada Baiklah, terima kasih. Kita berikan kesempatan pula kepada paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Kalau kita bicara peningkatan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah, kita harus bicara juga payung hukum yang melindungi daripada pungutan itu. Tidak boleh satu pun pungutan kita lakukan kepada masyarakat tanpa melalui payung hukum yang benar. Kami Hafidz Rizal, insya Allah kalau diberi amanah itu, kita akan lakukan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan produk hukum tentang pungutan-pungutan tersebut. Potensi apapun yang kita lakukan, kita inventarisasi potensinya, kita optimalisasikan apa yang menjadi tujuan kita. Tetapi kalau kita tidak lindungi dengan payung hukum yang benar, ini akan menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari. Ada pajak, ada retribusi, ya, yang juga berimbas kepada pendapatan asli daerah. Kalau retribusi semestinya harus ada fasilitas yang kita berikan kepada masyarakat, baru kita bisa tarik retribusinya. Nah artinya ke depan harus banyak fasilitas yang kita berikan ekonomi masyarakat agar bisa kita tarik retribusinya. Tanpa itu kita hanya bicara kosong, ya, tanpa aturan hukum, tanpa perda,
kita bicara kosong tentang peningkatan PAD melalui pungutan-pungutan kepada masyarakat. Ini akan membebani masyarakat ke depan. Terima kasih. Baiklah, waktu Anda habis. Kita kembalikan ke paslon nomor 1 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya pikir pertama apa yang disampaikan paslon nomor 3, seluruh peraturannya sudah dibuat sebenarnya. Ada perdanya. Karena perda ketika ada perubahan regulasi dari tingkat atas, perda itu langsung berubah nanti. Dilakukan pembahasan oleh DPRD untuk meninjau ulang kembali perda itu. Sekarang sebenarnya tergantung kepada kitanya sebenarnya. Kepada pemimpinnya. Mau enggak kita bekerja dengan serius, ya? Dengan betul-betul kita bekerja sehingga memang potensi-potensi PAD ini bisa kita kelola dengan baik. Itu sebenarnya. Kalau bicara payung hukum, saya pikir payung hukum ini sudah lengkap semuanya. Ya, saya mantan dari DPRD, tahu saya. Hampir seluruh payung hukum yang tidak lagi terpakai itu sudah diperbaiki, sudah direvisi. Tergantung kepada kita sebagai pemimpinnya sebenarnya. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Baiklah, Convention Hall Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Sesaat lagi kita akan masuk segmen ketiga, yaitu debat eksploratif. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Baiklah, hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Saat ini kita berada di segmen ketiga, yaitu debat eksploratif. Masing-masing pasangan calon akan melontarkan pertanyaan ke pasangan calon lainnya. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada paslon nomor 3 untuk bertanya kepada paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik. Kalau kita bicara PAD, pendapatan asli daerah, berarti kita bicara uang. Bagaimana uang banyak masuk ke Rokan Hulu. Bagaimana uang menjadi sumber pendapatan, dari mana saja dasarnya. Ada 17 instrumen indikator, salah satunya untuk mengangkat bagaimana PAD ini bisa dijalankan dengan baik. Jadi kami dengan kondisi PDRB Rokan Hulu yang tidak seimbang, maka apa strategi saudara dalam agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah? Apa strategi saudara yang jika nanti terpilih? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Berbicara kita masalah pendapatan asli daerah ini, sebenarnya suatu daerah itu akan terlihat dia maju dan mandiri apabila bisa menguasai ataupun bisa dia meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Maka dari itu tadi sudah disampaikan, ada 17 dari item 17 kegiatan yang bisa mendapat itu. Ini yang harus kita optimalkan. Bagaimana caranya supaya ini bisa terkelola dengan benar? Yang hari ini itu yang permasalahannya. Sejak dari kapan pun pemimpinnya ini yang belum terlaksana dengan optimal. Maka dari itu, maka tadi kami sampaikan bahwasanya kita akan semua identifikasi semua yang bisa untuk mendapatkan asli PAD kita. Maka dengan adanya ini, maka kita bisa untuk meningkatkan, kita bisa punya ini prioritas pertama, ini kedua, ini ketiga. Maka sehingga nanti dengan ini
bisa kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau hari ini tidak adanya perhatian kepada pemerintah kepada itu, makanya kita tidak ada naik PAD-nya. Makanya zaman kami dulu ini betul-betul dikencot. Apa dia? Umpamanya pajak rumah makan atau distribusi. Ini betul-betul kita kencot. Maka sehingga nanti bisa untuk mendapatkan PAD kita dan bisa memenuhi kebutuhan daripada PAD yang kita targetkan. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Tadi saya menanyakan strategi namanya. Apa strateginya dari 17 instrumen pengatur dari PDRB kita yang berpengaruh terhadap PAD itu, apa strateginya? Strateginya apa? Berarti instrumen yang 17 itu berpengaruh terhadap pendapatan daerah, berpengaruh terhadap masyarakat. 51,17% perkebunan yang menjadi sektor utama yang akan mengangkat PAD kita, uang masuk kita. Bagaimana teknis pengelolaan? Kita punya instansi teknisnya. 51,17%. Penyumbang kedua adalah sektor industri. Industri yang hampir seperempat dari Rokan Hulu ini. Kita punya potensi besar. Strategi inilah yang nanti akan menjadi sumbangan uang masuk bagi Kabupaten Rokan Hulu ini. Sehingga apa? Dampaknya terhadap masyarakat juga besar. Maka Habib Rizal pasang badan nih terhadap bagaimana uang masuk Rokan Hulu ini besar. Sehingga masyarakat makmur, agamis, unggul. Jadi itu yang menjadi harapan kita. Jadi selama ini tertinggal diam tidak bergerak. Maka kita perlu percepatan. Rokan Hulu mesti bangkit kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita persilahkan kembali paslon nomor 3 memberi pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini begitu banyak kondisi jalan, ya, di Rokan Hulu ini yang rusak parah, ya, yang diakibatkan oleh lewatnya atau lalu lalangnya kendaraan odol, ya, yang membawa tonase begitu besar. Walaupun jalan tersebut merupakan kewenangan dari provinsi, tetapi kita di daerah punya kewajiban memelihara. Kira-kira kebijakan apa yang mungkin 02 akan buat agar jalan provinsi yang ada di Rokan Hulu ini bisa juga tetap terawat dengan baik, ya, dengan memberikan aturan apa kepada mobil-mobil odol ini, ya, agar tidak merusak jalan untuk kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Tentang memperbaiki jalan milik provinsi, ya, yang menjadi kewenangan provinsi, ya. Jadi kita ini di dalam urusan pemerintahan ada 3 urusan itu, ya. Yang pertama adalah pembagian urusan absolut, kemudian yang kedua adalah urusan konkuren, dan yang ketiga adalah urusan lainnya. Nah, di dalam urusan konkuren inilah, jadi ini ada pembagian kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. Itu sudah ada aturannya, ya. Jadi kita akan melaksanakan koordinasi dengan baik, tentunya dengan Bapak Gubernur, ya. Bagaimana supaya jalan itu bisa diperbaiki. Mengingat kita ini tanggung jawab kita semua. Jadi itu ada pada urusan pemerintahan konkuren, di mana tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab
pusat, provinsi, dan kewenangan kabupaten. Oleh karena itu tidak mungkin kita miliknya kewenangan provinsi harus kita yang ngerjakan, tetapi kita akan berkoordinasi dengan baik kepada Bapak Gubernur, menyampaikan, memohon kepada beliau, ya. Ini salah satu contoh adalah pemberian tanah yang akan digunakan untuk stadion. Terima Ini kasih. contoh. Waktu Terima Anda kasih. habis, Bapak. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Kita tahu Pak, bahwa itu memang kewenangan provinsi. Kita tidak akan ambil alih kewenangan itu. Tetapi yang kami maksud adalah kendaraan melebihi tonase yang melalui Rokan Hulu ini, melintasi jalan-jalan di Rokan Hulu ini yang mengakibatkan kerusakan jalan tersebut. Apa upaya kita? Pengawasan seperti apa yang mau kita lakukan agar kendaraan tersebut yang over dimensi, juga overload, ya, itu bisa kita batasi. Sehingga kondisi jalan itu tetap terawat dengan baik. Kita tidak bicara kita memperbaiki jalan tersebut, karena itu memang kewenangan provinsi. Ya, nah sekarang yang kami tanyakan tadi adalah upaya apa yang kita lakukan sehingga kendaraan yang melebihi tonase tersebut bisa kita kurangi, sehingga kondisi jalan, ya, yang hari ini status jalan adalah status jalan provinsi, tentu ada kekuatan gandarnya yang harus kita perhatikan. Nah di sini mungkin fungsi-fungsi pengawasan kita harus kita lakukan. Kita punya instansi teknis, Dinas LAJR, sejauh apa yang kita lakukan agar kendaraan yang bertonase berat ini tidak lagi merusak jalan-jalan kita yang ada di Rokan Hulu ini. Karena kerusakan jalan tersebut akan merusak juga pemandangan kita dan juga mempengaruhi kenyamanan kita untuk berkendara. Nah ini yang kami masukkan tadi, kira-kira pengawasan yang perlu kita tingkatkan. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Paslon 2 ini kan punya slogan Rokan Hulu Maju. Sementara semenjak saya tahu bahwasanya semenjak pemerintahan saudara itu APBD kita defisit. Bagaimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa ada uang? Karena selalu Bapak sampaikan uang kita tidak ada dan kita selalu defisit. Nah sekarang bagaimana untuk memajukan daerah ini tanpa uang? Demikian Pak, terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, bisa ditambahkan? Sudah cukup? Belum. Baik, waktu Anda habis, kita persilahkan kepada paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertama, tadi masalah defisit anggaran sudah saya sampaikan sejak awal, ya. Defisit anggaran itu adalah karena tentunya juga regulasi dari pemerintahan pusat di dalam rangka memberikan kewenangan tentang penyaluran dana daerah. Dan itu terjadi bukan sekarang saja masalah defisit itu. Mungkin sebagai saksi ada beliau Pak Topan ini, beliau juga anggota dewan. Sejak zaman 2015 pemerintahan lama sudah meninggali hutang sebanyak 64 miliar defisit anggaran itu. Belum lagi adalah tambahan untuk uang beasiswa mahasiswa kurang lebih 11 miliar, ya. Ini juga akan mempengaruhi kepada pemerintahan selanjutnya, ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi bahwa memang dengan defisit ini sudah lama berjalan. Namun demikian kita tetap berusaha bagaimana berupaya meningkatkan pembangunan di tempat kita. Kita harus berani masalah defisit ini. Sekarang contoh defisit anggaran, tetapi kita juga membangun di desa-desa. Bisa dicek sekarang. Yang semula misalnya direncanakan
2 kilo menjadi 1 kilo. Dan berikutnya, karena sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi pada hakikatnya, kita harus selalu berniat, walaupun dalam kondisi defisit, kita buktikan bisa berusaha untuk membangun. Waktu Anda habis, terima kasih. Kita kembalikan kepada paslon nomor 1, menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik, terhitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Makanya kami melihat kondisi hari ini yang sangat memprihatinkan, di mana kita lihat dulu waktu zaman begitu beliau ini naik dengan Parman, maka waktu itu 1 tahun pertama ini ada beberapa ruas jalan yang selesai, termasuk tadi yang disampaikan dari masalah yang ada di Batang Samuk dan ada di SKPB, ada pengaspalan beberapa tempat, dan juga ada beberapa tonggak-tonggak jembatan yang hari ini juga ada. Makanya saya sampaikan ini, bagaimana mensejahterakan ini sementara sudah 4 tahun ditinggalkan oleh beliau Suparman, 1 pun dari 5 tonggak jembatan ini tidak yang siap. Makanya bagaimana caranya? Ini yang kita lihat, mau memajukan Rokan Hulu tapi tak punya uang. Hari ini ada dibangun di desa-desa memang ada 500 meter. Akan tetapi apabila tidak ada masuk dana DBH lagi atau dana lain, maka ini defisit akan membengkak lebih dari 100 miliar. Ini yang terjadi hari ini. Membangun bisa saja, tapi utang yang timbul. Ini yang Pak kami sampaikan. Makanya membangun itu bukan harus meninggalkan utang, tapi bagaimana memajukan ini memang betul bisa kita tanpa ada meninggalkan utang. Ini yang kami maksudkan. Demikian. Baik, waktu Anda habis. Kita kembalikan lagi ke paslon nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Paslon 3. Hari ini kita tahu bahwasanya pemerintah pusat itu mefokuskan perhatiannya adalah kepada desa, di mana ekonomi itu akan dibangun di desa-desa. Bagaimana saudara bisa untuk ikut bisa mensejahterakan masyarakat desa, untuk bagaimana meningkatkan pendapatan desa dalam apabila saudara menjadi Bupati Rokan Hulu. Karena pemerintah pusat ini sudah tegas-tegas sampaikan hari ini bahwasanya perhatian utama daripada pemerintah pusat itu adalah untuk membangun ekonomi masyarakat desa. Nah, kita lihat bahwasanya dengan adanya geliat ekonomi desa, maka akan berpengaruh kepada provinsi ataupun kepada kabupaten. Maka langkah apa yang saudara lakukan apabila saudara jadi Bupati Rokan Hulu? Demikian. Baiklah, terima kasih. Kita persilahkan paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Yang menjadi titik fokus kita adalah bagaimana mensinergikan semua program pembangunan bersama-sama. Kabupaten harus mengakses juga kepada visinya provinsi. Ya, provinsi pasti akan mengakses juga pada visinya nasional. Artinya hari ini yang langsung dinikmati oleh masyarakat desa adalah dana desa yang dimanfaatkan, dipergunakan oleh desa untuk infrastruktur desa. Nah, pemerintah daerah harus masuk pada sektor yang lain. Nah, kita akan masuk pada sektor ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat. Makanya kita fokus kepada bagaimana pengembangan UMKM. Semua potensi ekonomi masyarakat ada di desa. Banyak potensi-potensi ekonomi desa yang sampai hari ini belum kita berikan perhatian yang lebih besar. Makanya kita akan gali terus bagaimana potensi ekonomi di desa bisa kita maksimalkan dengan memberikan bantuan akses modal, ya, memberikan akses fasilitas agar ekonomi masyarakat desa bisa naik. Tumbuh UMKM berarti tumbuh ekonomi masyarakat. Nah, sekarang kita fokus pada desa, karena ekonomi yang paling berpengaruh adalah ekonomi yang ada pada masyarakat desa. Strategi kita adalah bagaimana
membesarkan UMKM. Baik, di desa. waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang kita tahu hari ini pemerintah pusat itu memang betul mengarahkan kepada pembangunan daerah. Di mana kita tahu hari ini bahwasanya ada ekonomi daerah di desa-desa, maka di situ akan ada namanya kita desa ini bagaimana untuk bisa berkoordinasi dengan akademisi yang nantinya memberikan masukan, memberikan bagaimana cara berusaha dan sebagainya, supaya nanti ada dari akademisi ini memberikan masukan. Yang kedua ada bisnismen. Apa itu? Kita libatkan namanya ada kita sekarang apa namanya yang badan usaha di desa itu loh, apa namanya? Aduh. Bukan. Ada usaha di desa ini dia, lupa saya namanya. Setelah itu ada komoditasnya. Ini yang harus kita apakan. Nanti juga ada pemerintah campur tangan di sana. Ini nanti yang akan kita lakukan. Dan juga ada marketing, ada khusus yang memasarkannya ini. Nah, inilah dia. Ada apa namanya? Lupa saya namanya. Ekonomi desa ini yang apa itu loh, kayak Bundes. Nah, ini dia. Bundes ini yang mendanai. Didanai oleh Bundes ini usaha ini, maka nanti dari Bundes inilah nanti maka ekonomi desa ini akan bergerak apabila kita memakai mereka. Ini Pak tujuannya, maka baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Ide Bapak bagus tentang pemberian beasiswa untuk program S1, S2, dan S3. Tapi bisakah Bapak menjelaskan bagaimana caranya jika hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku? Sementara yang membuat peraturan itu bukan wewenangan kabupaten. Tolong jelaskan. Baik, waktu Anda masih tersisa. Boleh ditambahkan, silakan. Sudah cukup? Paslon nomor 2. Waktu Anda masih tersisa. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita persilahkan kepada paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Kalau bicara bantuan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, ini kita bicara kebijakan, Pak. Kebijakan kepala daerah. Kita tidak akan melanggar aturan manapun tidak akan mungkin kita langgar. Sepanjang hal tersebut tidak melanggar aturan yang di atasnya, itu yang namanya kebijakan. Jadi Hafidz Irizal punya kebijakan itu. Kenapa? Karena kita melihat begitu banyak anak-anak kita yang pintar tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena orang tuanya tidak mampu. Bukan karena dia mampu. Jadi begitu orang tuanya tidak mampu, anak tersebut akan berhenti sekolah. Makanya kita akan memberikan, pemerintah akan hadir pada saat itu terjadi. Anak itu pintar, berprestasi di sekolah, ingin meningkatkan pendidikan. Tidak bisa melaksanakan pendidikan itu karena kondisi ekonomi keluarga. Makanya pemerintah daerah muncul sebuah kebijakan. Tidak ada aturan yang dilanggar, Pak. Ya, kita jangan sekali-sekali mencoba-coba melanggar aturan. Kenapa? Karena hal tersebut akan berdampak kepada kita. Ya, masyarakat butuh apa yang mereka dapatkan hari ini, fasilitas apa yang mereka dapatkan kalau seandainya Hafidz Irizal
diberi amanah. Kita beri fasilitas bantuan biaya pendidikan. Terima kasih. Baiklah, waktu Anda habis. Kita kembalikan ke paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Kebijakan beasiswa masa Bapak masih menjabat sampai hari ini masih meninggalkan utang sebanyak 10,8 miliar di beberapa universitas yang ada di negeri di Indonesia. Contoh Jakarta, Trisakti, Jogja, UGM, dan Bandung, dan Medan, dan Unri Pekanbaru. Bagaimana penerapan ke depannya jika saat menjabat kemarin Bapak masih meninggal masalah yang sama? Kita akan bekerja dengan program-program yang nyata, yang mampu menyelesaikan masalah, bukan dengan menutupi masalahnya. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih tersisa. Perlu saya tambahkan juga ya, kebijakan itu bagus. Kebijakan untuk menyenangkan orang bagus, tapi jangan melanggar aturan. Kita ini sudah ada regulasi yang mengatur bahwa kewenangan STK, SD, SMP menjadi tanggung jawab kewenangan daerah ya. Untuk itu kita mesti berhati-hati. Kita menyenangkan orang itu bagus, tapi lebih bagus sebagai pimpinan kalau Anda selamat. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kembali paslon nomor 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Saya sedikit aja Bang ya. Dan dijawab ringan-ringan aja Bang. Ya, kita nyantai-nyantai gitu. Yang berat jangan. Cukup Bang. Waktu itu Abang menyampaikan ya, pada debat pertama, putaran pertama, ada pernyataan akan membagikan pupuk sama bibit ya, gratis kepada rakyat. Pertanyaan saya, apakah untuk seluruh petani dan pekebun yang ada di Rokan Hulu? Ini aja Bang. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa untuk memberikan pertanyaan. Silakan ditambahkan. Saya sudah cukup. Baik, terima kasih. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebenarnya ini mungkin karena kurang catat ini. Yang saya berikan itu gratis itu bagi petani sawah. Karena kita waktu itu saya sampaikan, zaman Pak Ramlan itu kita kan swasembada. Kenapa? Ada perhatian pemerintah. Makanya menurut saya kita hari ini dengan sawah yang hanya sedikit di Rokan Hulu, kita nggak ada masalah. Maka kita lihat hari ini bahwasanya banyak. Kita punya sawah hari ini hanya 3.200 hektar, 280 sekian hektar. Maka saya rasa tidak begitu payah kita untuk memberikan kepada masyarakat ini bibit, pestisida, pupuk, dan juga penyuluhan yang benar. Ini kan kita lakukan. Akan tetapi bagi perkebunan ini kan harus kita betul-betul kawal apa itu namanya pupuk subsidi. Yang hari ini pupuk subsidi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh perkebunan, karena ini ada pemainnya yang bisa nanti pupuknya ini lari ke toko-toko. Sehingga nanti masyarakat petani ini tidak lagi bisa mendapatkan namanya pupuk subsidi. Saya tambahkan termasuk juga hari ini perkebunan di Rokan Hulu ya, masyarakat perkebunan kita tidak mendapatkan perhatian selama ini. Jadi Alhamdulillah Taufan insyaallah kita akan memperhatikan ya petani perkebunan kita, termasuk juga nanti bibit bersubsidi
termasuk juga PPL-nya. Baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita kembalikan ke paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik terhitung saat Anda berbicara. Subsidi tentang pupuk dan bibit itu merupakan program pemerintah pusat yang sudah berjalan sejak lama. Kemudian penerapannya di lapangan juga diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sekarang ini pemerintah kabupaten sebagai pelaksana kebijakan pusat tersebut sudah bekerja dengan baik. Buktinya sudah banyak bantuan-bantuan seperti alat produksi tani, kemudian bibit tanaman, bibit ikan, ya, subsidi pupuk dan lainnya. Itu kita sudah berikan kepada masyarakat di dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Tentunya hal ini diatur dalam batasan-batasan tertentu sehingga dari sekian banyak itu tidak semuanya. Karena apa? Karena dia sudah ada yang diajukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan kepada pemerintah pusat. Demikian, terima kasih. Baik, waktu Anda masih tersisa. Boleh ditambahkan? Sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Bapak, Ibu hadirin yang ada di Convention Hall dan pemirsa yang ada di rumah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Ini merupakan segmen terakhir di segmen ketiga. Kita akan masuk ke segmen terakhir yaitu pemberian closing statement setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Baiklah hadirin dan pemirsa, selamat datang kembali di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua di segmen terakhir. Baiklah, di segmen terakhir kali ini kita akan persilahkan seluruh pasangan calon untuk dapat menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita persilahkan kepada paslon nomor 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan Hamulian Topan dari panggung ini menyampaikan salam kami, ya, orang tua kami, omak kami yang juga lagi nonton di Tambusai, dan seluruh kami menyapa seluruh masyarakat, petani kita, para nelayan kita, para buruh dan pekerja kita, para pucuk-pucuk suku kita, para seluruh masyarakat Rokan Hulu. Di sini dapat kami sampaikan, kami putra asli Rokan Hulu yang dibesarkan di Rokan Hulu, ya, lahir di Rokan Hulu, dibesarkan di Rokan Hulu, tahu kondisi bagaimana Rokan Hulu hari ini. Atas dasar itulah kami insyaallah, ya, memperbaiki keadaan-keadaan yang ada. Dan kami juga bersama Pak Hamulian, saya bersama Pak Hamulian akan memperbaiki ini. Dan mungkin ada beberapa hal juga nanti akan disampaikan kepada masyarakat kita melalui Pak Hamulian. Tolong zoom dulu, Bang. Zoom, bisa di zoom? Halo? Ini nanti kita ada satu aplikasi akan kita bikin nanti manakala kami jadi bupati, ada aplikasi untuk masyarakat. Apa itu? Berita dan informasi. Ini bisa dilihat di dalam satu aplikasi kita, bagaimana kondisi Rokan Hulu, berapa APBD Rokan Hulu, apa kegiatan. Ada bisa kita lihat nanti di dalam aplikasi. Yang kedua, aspirasi masyarakat bisa dimasukkan ke dalam itu, ke dalam adanya aplikasi kita ini. Yang ketiga, pelayanan warga. Apa yang dibutuhkan oleh warga bisa kita nanti masukkan ke dalam pelayanan ini.
Setelah itu informasi lowongan kerja juga bisa dimasukkan di sini. Apa nanti yang di mana pemerintah bisa mendapatkan lowongan kerja bisa di sini. Yang terakhir layanan Baiklah, kedaulatan. waktu Ini Anda yang terjadi. habis. Terima kasih. Kita persilahkan kepada paslon nomor 2 menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Kami menyapa masyarakat Rokan Hulu. Ingat, pada tanggal 9 Desember 2020, mari kita mengajak sanak saudara kita datang ke TPS Coblos nomor 2. Kami mohon doa dan dukungannya sepenuhnya kepada masyarakat Rokan Hulu. Semoga niat kami menjadi bupati dan wakil bupati 2021-2024 dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekawan menang. Coblos nomor 2. Terima kasih. Semoga Allah mengizinkan kami berdua untuk menjadi bupati dan wakil bupati Rokan Hulu periode 2021-2024. Kami akan melanjutkan semua program-program yang telah kami rencanakan, baik peningkatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan pariwisata, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan dengan memberikan pelayanan yang efektif, akuntabel, dan terpercaya. Semoga Allah mengizinkan kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk dapat menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokan Hulu sudah berumur 21 tahun. Rokan Hulu semakin hari gerakannya semakin lambat. Semakin hari seakan-akan semakin mati. Maka saudara-saudaraku yang menyaksikan debat kandidat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu ini dimanapun berada, kita butuh perubahan, kita butuh pembangunan, kita butuh makan. Habib Rizal pasang badan untuk yang kecil, untuk yang lemah, yang butuh makan, yang butuh perubahan, yang butuh pembangunan. Kita adalah masyarakat Rokan Hulu, kita tinggal di sini, kita hidup di sini. Maka Habib Rizal akan membangun percepatan pembangunan Rokan Hulu kembali, menghidupkan roda ekonomi kembali, menghidupkan suasana agamis kembali, menghidupkan infrastruktur kembali. Maka dari itu, masyarakat Rokan Hulu, saudara-saudara Habib Rizal se-Rokan Hulu, jangan salah pilih. Pilih yang menginginkan perubahan. Kita butuh pembangunan, kita butuh hidup layak. Maka pilih Habib Rizal tanggal 9 Desember 2020. Jangan lupa datang ke TPS. Satu suara menentukan hidup 10-20 tahun ke depan, menentukan anak cucu kita, keselamatan anak cucu kita. Maka ayo dukung Habib Rizal. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Insyaallah menang. Terima kasih. Waktu Anda habis. Convention Hall Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020.
Bapak Ibu hadirin yang ada di Convention Hall dan pemirsa yang ada di rumah. Demikianlah rangkaian debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020 putaran kedua. Kami ingatkan untuk Anda menggunakan hak suara Anda di Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Rabu 9 Desember 2020. Saya Pipit Rahayu sebagai moderator undur diri, pemilih berdaulat, negara kuat. Kita kembalikan ke pembawa acara kita, Bung Vicky. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Pipit Rahayu MPD, luar biasa tentu pada malam hari ini. Ya tentunya debat publik pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 yang sama-sama kita saksikan begitu panas. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini menjadikan penentu bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Rokan Hulu untuk 5 tahun ke depan. Dan jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember 2020 dan tentunya datang ke TPS masing-masing. Ya mudah-mudahan dengan satu suara Kabupaten Rokan Hulu akan semakin sejahtera masyarakatnya dan juga Kabupaten Rokan Hulu semakin jaya. Oke, kalau gitu tentunya di tanggal 9 pasti kita akan jumpa dengan pemimpin baru Kabupaten Rokan Hulu. Dan sebelumnya terima kasih banyak kepada tokoh masyarakat yang sudah ikut andil dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu. Dan mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau begitu saya selaku membawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Tentunya saya Vicky Arianto dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kepada Bapak masing-masing pasangan calon untuk bisa maju ke depan. Ya. Baik, mohon izin tentunya kami panggil kepada Bawaslu dan juga KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk bisa langsung berfoto bersama dengan 3 pasangan calon bupati di Kabupaten Rokan Hulu.
untuk tetap masih berada di tempat untuk pasangan calon bupati dan juga wakil bupati, kita masih ada tim penyusun materi untuk foto bersama. Iya, masih di sini. Untuk tim penyusun materi, kami persilakan untuk maju ke depan untuk foto bersama dengan pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu.